Tarokan dzunuba wa man, dan siapa orang yang taroka meninggalkan az-dzunuba ing perbuatan dosa, ahabba telah mencintai hu ing man sapa al malaikatu malaikat. Kalau kita sering meninggalkan perbuatan dosa satu persatu terus, maka banyak dosa-dosa yang kita hindarkan telah mencintai kepada kita siapa malaikat. Makanya orang-orang yang temannya malaikat itu tentu orang yang seringkali meninggalkan perbuatan dosa. Kalau ada orang yang enggak tinggalkan perbuatan dosa, terus dia ngomong kayaknya malaikat datang kepada kita. Banyak orang yang menghayal seperti itu. Kayaknya malaikat ini datang, tapi dia tidak pernah koreksi bahwa dirinya masih banyak melakukan dosa. Jadi yang datang itu siapa? Ya tentu yang datang itu adalah syaitan. Bilang kayak ini malaikat dari mana? Orang kitanya sendiri masih banyak dosa. Orang yang seperti itu kan orang yang aneh, orang yang lucu, orang yang khayalnya tinggi, imajinasinya luar biasa tinggi. Li'annahu, karena sesungguhnya malaikat la yut'ibu, tidak disibukkan al-katabata ing tulisan, alladzina, orang-orang yaktubuna dicatat. Li'annahu, karena sesungguhnya malaikat la yut'aibul kataba, la yut'aibu, tidak disibukkan al katabata ing mencatat, alladzina yaktubuna, alladzina wong kang malaikat itu yaktubuna tidak disibukkan untuk mencatat as-sayyiati, kejelekan, keburukan. Jadi malaikat itu senang sama orang yang meninggalkan dosa, karena dia nggak direpotkan sama kita. Pas ada nggak ada keburukannya, dia santai itu. Semakin banyak orang yang nggak melakukan keburukan, maka malaikat pencatat keburukan itu merasa santai, dia tugasnya aman. Semua manusia nggak ada yang berbuat buruk, santai, dia leha-leha. Ketika santai itulah dia mencintai orang-orang yang meninggalkan dosa, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau pengen dicintai malaikat, ya sudah, tinggalkan perbuatan dosa. Satu, tinggalkan satu. Walaupun tidak bisa semua, kan lumayan kalau satu hari satu, atau satu bulan satu misalkan, 2 bulan 2, terus sampai setahun, kan berarti 12 keburukan hilang dari dalam diri kita. Kalau 3 tahun, berarti kan 36 perbuatan dosa hilang dalam diri kita. Kalau sudah banyak keburukan-keburukan yang kita tinggalkan, maka malaikat akan mencintai kita. Kalau cinta sama kita, mesti kan malaikat itu dekat dengan kita. Mesti kalau ada apa-apa, malaikat dulu yang nolong kita, malaikat yang jagain kita. Kalau malaikat yang jagain kita kan luar biasa. Gedenya malaikat aja itu melebihi gedenya bumi. Yang jagain kita itu satu malaikat aja udah luar biasa, apalagi beribu-ribu, beratus-ratus malaikat. Karena apa? Karena malaikatnya nggak disibukkan sama urusan itu, urusan perbuatan atau catat urusan dosa. Aman kita. Wa man hasama tam'anil muslimin wallahu alam. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya pribadi. Ingat bahwasanya meninggalkan urusan dunia itu bukan menghindarkan kita dari orang kaya, menjadi orang kaya, orang berpangkat, bukan. Tapi sedikitkan rasa kenyang, sedikitkan makan. Jangan pernah anggap segala pujian yang datang dari manusia kepada diri kita, karena yakinlah ketika 3 itu kita hindarkan, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang kita harapkan mesti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita tidak bisa menghindarkan 3 perkara itu, mesti di dalam diri kita tumbuh sifat ria, di dalam diri kita tumbuh sifat keangkuhan. Mungkin saja kita menjadi manusia yang banyak tertipu ketika kita hidup di dunia. Jadi hindari itu semua,
Walaupun hanya sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting kita berusaha untuk melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan dalam diri kita sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi nasihat buat diri kita dari para ulama. Dan mudah-mudahan para alim ulama, para pengarang kitab, wabil khusus Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Arabi Al-Bantani, Syekh Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari ilmu-ilmu beliau, manfaat di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan keturunan kita didekatkan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama, orang-orang yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada orang tua kita yang sedang sakit saat ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah kuatkan lahir dan batinnya, Allah sisipkan sifat kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada orang tua kita yang sudah wafat, kita doakan semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah tempatkan di alam kuburnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, Allah terangi alam kuburnya dan kelak bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, berjasa kepada kita, mudah-mudahan Allah balas kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, Allah balaskan kebaikan-kebaikan di dalam usahanya, Allah balaskan kebaikan-kebaikan atau kelancaran dalam usahanya, dan semoga apa yang dihasilkan menjadi hasil yang penuh barokah, manfaat dunia dan akhirat. Juga kita doakan untuk kampung kita, khususnya sekitar kita, Allah jauhkan dari segala bala, Allah jauhkan dari segala musibah, Allah berikan keamanan, Allah berikan kenyamanan dalam hidup kita, di lingkungan kita, dan mudah-mudahan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.